Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari Trade Horror yang kali ini berjudul Penumpang Sosok Gaib. Cerita kali ini merupakan salah satu dari pengalaman narasumber yang dikutip oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebuah cerita datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Bimo. Bimo yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, siang malam tidak kenal lelah demi menghidupi keluarganya. Sudah hampir 3 tahun Bimo bekerja sebagai tukang ojek yang dimana penghasilan setiap harinya tidak menentu namun cukup untuk makan. Dia ini pernah mengalami satu kejadian di mana mendapatkan uang dari salah satu penumpangnya. Namun uang itu bukan uang seperti uang pada umumnya. Nah, awal ceritanya saat malam hari Bimo hendak pergi ke pangkalan ojek yang terletak di depan kompleks. Bimo yang harus melewati perkebunan dan juga beberapa rumah warga. Saat di tengah jalan, Bimo mendapati orang yang berbeda ataupun yang berada di pinggir jalan dengan menundukkan kepalanya. Pikirnya Bimo pada waktu itu, ya tidak ada salahnya kan dia menawari wanita itu, barangkali mau memakai jasanya. Bimo dengan senang hati mengantarkan wanita itu ke alamat yang ditujunya. Namun saat Bimo ini menanyakan alamatnya mana, penumpang itu tidak bersuara sama sekali. Mbak ini mau kemana ya? Beberapa kali Bimo bertanya ke penumpang itu, namun tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Wanita itu hanya menunjukkan arah dengan gerakan tangannya. Sosok wanita yang diantar Bimo ini hanya menepuk pundaknya dan kemudian mengacungkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Butuh waktu 15 menit sampai akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun saat wanita itu turun, Bimo terlunjak sangat kaget. Wanita itu kemudian turun di depan pendopo yang letaknya di area pemakaman. "Loh mbak, kok turun di sini?" tanya Bimo kepada perempuan itu, tapi lagi dan lagi tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Keadaan sekitar yang sepi dengan aroma bunga melati yang menyeruak membuat Bimo ini bergidik sangat ngeri. Bimo sendiri tidak ada pikiran kalau sosok wanita itu adalah sesosok makhluk astral atau makhluk gaib. Walaupun di perjalanan sikapnya ini benar-benar sangat aneh. Bimo pada kala itu masih memakluminya ya mungkin wanita itu pemalu atau ya sehingga tidak mau menjawab pertanyaan Bimo maupun mengobrol dengan Bimo. Nah, saat wanita itu turun lalu menyerahkan uang selembar 50 ribuan. Bimo yang hendak mengeluarkan kembalian karena wanita itu ya terlalu banyak membayarnya. Tapi sosok wanita itu langsung memanglingkan muka sembari melangkahkan kakinya ke pendopo tersebut. Dan waktu dipanggil sama si Bimo ini seakan-akan wanita itu tidak mau menggubrisnya. "Mbak, ini kembaliannya mbak. Mbak, ini kembaliannya." "Ya sudahlah, mungkin ini rezekiku." Bimo yang pada kali itu memilih untuk beranjak pergi dari area pemakaman itu untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan awalnya. Bimo kemudian melaju ke pangkalan ojek depan kompleks yang hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya yang sesama tukang ojek, sebut saja namanya Awang dan juga Danu. Bimo kemudian menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Menurutnya itu terasa sangat aneh ya karena sosok wanita itu sewaktu naik ojeknya di sepanjang jalan tidak mengucapkan satu kata pun pada kala itu. "Lah terus kamu dibayar berapa?"
tadi aku dikasih 50.000 nih. Wih, mantep lah. Baru berangkat kok udah dapat 50.000. Ya, alhamdulillah sih. Yang namanya rezeki kan enggak kemana. Dan saat Bimo hendak mengeluarkan uang dari sakunya, bukan uang yang dia lihat, tapi ternyata selembar daun kering. Loh, kok daun sih? Perasaan tadi uang yang tak taruh di saku sini itu uang. Bimo kemudian yang merogoh semua saku yang ada di pakaiannya, mulai dari jaket, celana, baju, tapi uang 50.000 itu tidak ada dan hanya ada uang pecahan untuk kembaliannya. Kamu kenapa, Bim? Ini kok uangnya nggak ada ya? Yang ada cuma selembar daun kering. Awang dan juga Danu yang mendengar ungkapan Bimo ini benar-benar sangat kaget. Masa uangnya berubah jadi daun? Kamu tadi nganterin siapa dan kemana tujuannya? Bimo kemudian menjelaskan kalau dia barusan mengantarkan sosok wanita cantik dengan berbaju putih, rambut yang terurai panjang ke pendopo yang letaknya di samping pemakaman. Ya benar saja kamu. Bukannya pendopo itu tempat menaruh keranda ya? Kamu itu tahu ndak? Mungkin bukan kamu saja yang pernah mengalami kejadian ini. Dari pangkalan ojek desa sebelah itu saya mendengar kabar kalau di area dekat pemakaman yang kamu ceritakan tadi itu ada rumah dan juga ada pendopo juga. Tapi bukan rumah ataupun pendopo yang seperti biasa dilihat oleh orang awam, tapi di tempat itu tempat untuk meletakkan keranda, ungkap Awang kepada Bimo dan juga Danu. Yang benar kamu. Jangan bohong kamu, Wang. Ya kalau kamu tidak percaya, ya besok pagi kamu lihat saja sendiri apakah di area pemakaman itu ada pendopo atau tidak. Karena Bimo ini memang tidak tahu bagaimana pemakaman itu, karena dia sendiri baru pertama kali mengantarkan penumpang ke wilayah tersebut. Walaupun dekat dengan desanya, tapi Bimo ini tidak pernah menginjakkan kakinya di pemakaman itu. Berbeda dengan Awang yang sudah lama tinggal di daerah situ, jadi dia sudah hafal dengan apa saja yang terjadi di wilayah tersebut. Awang yang menceritakan pengalaman beberapa tukang ojek yang lain. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, ada salah satu tukang ojek yang pernah mengalami kejadian serupa yang sama persis dengan yang dialami oleh Bimo. Namun bedanya sosok wanita itu dari awal berangkat sampai ke tempat tujuannya hanya menundukkan kepalanya. Ditanya kemana tujuannya pun, ya sama sekali tidak menjawab. Namun saat melewati pemakaman, wanita itu menepuk pundaknya dan menyuruhnya untuk berhenti. Nah, pada saat motor itu berhenti, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang entah kemana, membuat tukang ojek itu langsung melanjutkan melajukan motornya, meninggalkan area pemakaman dengan ketakutan karena sosok wanita itu ternyata bukan manusia. Bimo yang mulai merasakan keanehan-keanehan, apa benar ya apa yang saya alami tadi kalau sosok wanita itu adalah makhluk gaib? Ya mungkin saja, soalnya kan apa yang kamu alami tidak jauh berbeda dengan pangkalan ojek yang berada di kampung sebelah itu. Di keesokan harinya, karena rasa penasarannya Bimo tentang cerita Awang itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia lalu kemudian mendatangi area pemakaman yang semalam di mana dia mengantar sosok wanita yang benar-benar cantik namun sangat aneh. Dengan menempuh perjalanan yang lumayan singkat, Bimo sampai di area pemakaman dan benar saja apa yang dikatakan oleh Awang. Kalau pendopo itu bukan pendopo pada umumnya, tapi pendopo itu ternyata digunakan untuk tempat menaruh keranda. Dan di sekelilingnya, ya tidak ada bangunan rumah sama sekali. Astagfirullah, siapa ya sosok semalam itu? Dengan rasa takutnya dan juga dengan bingungnya, Bimo kembali ke rumahnya. Singkat cerita, setelah Bimo melihat secara langsung apa yang diceritakan oleh Awang di pangkalan ojek,
Di hari kedua saat Bimo mangkal di tempat biasa, Bimo ini menceritakan apa yang dilihatnya itu. Benar kata kamu, Wang. Kalau tempat yang dituju penumpang itu memang bukan pendopo ataupun ya rumah, tapi itu tempat menaruh keranda. Lalu wujud pendopo dan juga sosok wanita semalam itu siapa? Ya mungkin kamu sudah dikelabui oleh sosok gaib itu. Nah, dari kejadian itu membuat Bimo sangat ketakutan. Sampai beberapa hari setiap kali ada wanita di tengah jalan, Bimo tidak pernah lagi menawarinya untuk naik ojek motornya. Walaupun itu manusia nyata, tapi ya dia enggan untuk menegur orang itu. Karena dari pengalaman sewaktu dia mau berangkat, dia itu melihat wanita yang berdiri dengan keadaan yang memelas dengan menundukkan kepalanya, dan Bimo menawarkan, "Mbak, mau naik enggak, Mbak?" Dan wanita itu mengangguk mengiyakan ajakan Bimo. Wanita yang diantar Bimo sampai ke tempat tujuannya itu yang ternyata bukan pendopo, tapi tempat menaruh keranda di sebuah area pemakaman yang terkenal angker di wilayahnya tersebut. Bimo yang setiap malamnya hendak berangkat ke pangkalan ojek pasti kepikiran dengan sosok wanita itu yang memberikan selembar uang 50 ribuan yang ternyata kemudian berubah menjadi daun kering. Daun itu pun masih disimpan baik dan juga diselipkan di motornya. Hari ketiga semenjak kejadian malam itu, Bimo memimpikan sosok wanita itu yang ternyata sering mengganggu orang-orang di sekitar. Arwah wanita itu yang gentayangan ya karena meninggal akibat kecelakaan tabrak lari, dan jasadnya ini tidak dikebumikan secara layak. Tidak hanya mengganggu tukang ojek saja ataupun warga sekitar, tapi sosok wanita itu sering mengganggu para pengendara motor yang melewati penyeberangan depan kompleks yang dekat dengan area pemakaman, yang mengakibatkan banyak orang kecelakaan di situ. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sosok wanita itu berwajah yang sangat menyeramkan. Mata yang mengeluarkan darah dengan bentuk wajah yang tidak sempurna lagi. Bimo ini memimpikan sosok wanita itu 3 kali berturut-turut yang membuat Bimo selalu was-was. Bimo teringat akan selembar daun kering yang diselipkan di motornya. Apa daun ini kubuang saja ya daripada mimpi itu setiap malamnya datang terus. Saat daun itu hendak dibuang, Bimo merasakan keanehan dari daun kering itu. Daun yang masih hijau pun mudah robek, tapi tidak untuk daun yang sudah mengering itu. Daun itu benar-benar tidak rusak walaupun sudah terkena angin, terkena panas, bahkan hujan. Sedangkan daun yang lainnya itu sudah terkikis, bahkan sudah hancur, tidak berbentuk lagi. Tapi kenapa ya daun itu berbeda dengan daun yang lainnya? Sekitar 1 minggu daun itu diamati oleh Bimo. Dia ini berinisiatif mengembalikan daun itu ke pemakaman tempat di mana dia mendapatkan uang dari sosok wanita aneh itu. Setelah sampai di pemakaman yang waktu itu jam ya sekitar 8:30 malam, keadaan di lingkungan dekat pemakaman yang masih ramai, namun untuk masuk ke area pemakaman suasananya sudah sangatlah berbeda. Bau wewangian yang bersumber dari kembang kuburan sangat menyengat di indera penciuman. Antara rasa takut, bingung karena daun yang masih disimpannya ini wujudnya masih sempurna walaupun sudah beberapa hari terkena panas dan juga hujan. Bimo juga selalu kepikiran tentang wanita yang pernah datang di mimpinya. Dengan keberaniannya, Bimo melangkahkan kakinya ke dalam pemakaman itu sembari berkata, "Ini uangnya saya kembalikan ya, saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu." Singkat ceritanya, setelah daun itu dikembalikan seperti biasanya, Bimo ini bekerja sebagai tukang ojek. Dia ini menceritakan kepada Awang dan juga Danu tentang keanehan dari daun itu dan tentang mimpi yang beberapa hari menghantuinya. Nah, Awang sama Danu yang mendengar cerita Bimo, daun itu ternyata menjadi sebuah jimat bagi Bimo. Karena tanpa disadari oleh Bimo, daun yang selama ini disimpannya, Bimo selalu mendapatkan keuntungan dari setiap harinya. Dan tanpa disadari oleh Bimo juga, Bimo selalu mendapatkan banyak pelanggan yang ingin naik di ojeknya.
Ini yang dirasakan oleh Awang dan Danu yang sebagai teman akrabnya Bimo dalam dunia perocekan. Tapi Bimo ini ternyata tidak menyadarinya. Nah, setelah daun itu dikembalikan, Bimo justru malah merasa lebih lega. Saya lebih memilih untuk bekerja dengan keringat saya sendiri daripada saya harus menggunakan daun itu dan percaya dengan daun itu sebagai media perantara saya mencari rezeki untuk penglaris. Bimo ini lebih memilih apa adanya, tapi berbeda dengan Awang dan juga Danu yang pola pikirnya masih mengandalkan jimat ataupun benda-benda klinik. Bimo yang memilih mengembalikan daun itu dan pada kenyataannya Bimo masih banyak mendapatkan penumpang seperti biasanya. Tidak ada bedanya antara dia menyimpan daun itu ataupun setelah daun itu dikembalikan. Pada kenyataannya memang rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dari penjelasan Bimo kepada Awang dan juga Danu, ternyata Awang selama ini menggunakan jimat agar ojeknya bisa laris manis. Namun setelah Awang ini mendengarkan cerita Bimo, akhirnya dia percaya dengan perkataan si Bimo. Awang ini kemudian menunjukkan jimat penglaris yang dipercaya bisa mendatangkan banyak penumpang. Jimat itu diperlihatkan kepada Bimo dan juga Danu saat Bimo ini memegang jimat itu. Bimo ini lalu menjelaskan kepada Awang, ini untuk apa? Untuk memperlancar rezeki itu. Ya, untuk memperlancar rezekiku juga. Tapi jimat ini berdampak pada kamu sendiri, Awang. Kamu akan merasa malas untuk beribadah. Kamu akan merasa percaya diri dengan adanya jimat-jimat seperti ini. Tapi kalau kamu lebih yakin pada Sang Maha Pencipta, kamu pasti akan mendapatkan rezeki yang berkah. Mungkin selama ini kamu gunakan jimat ini, kamu dapat banyak, tapi ya, ada keberkahannya atau tidak untuk keluarga kamu. Awang yang mendengar ucapan Bimo ini kemudian termenung dan juga merenungi nasibnya. Apa yang dilakukan ataupun ya yang sudah dia lakukan selama ini itu ternyata mungkin salah. Dan apa yang dikatakan kamu itu benar juga. Keluargaku setiap aku pulang kerja pasti yang ditanya cuma uang, uang dan juga uang. Nah, itu karena dari kamu sendiri jauh dari Sang Pencipta, dan keluargamu yang memakan uang dari bantuan jimat itu pun ikut terpengaruh. Hanya duniawi saja yang mereka pikirkan. Uang yang kamu dapatkan, apakah ada sisanya? Tidak ada sisanya sama sekali. Sisanya ya saya dapat banyak, ya saya habiskan untuk kebutuhan dan untuk belanja anak istriku saja. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut saya lebih baik kamu kembalikan saja jimat itu. Dan kamu harus berubah. Kamu lebih yakinkan hati dan juga jiwa kamu ya. Pasrah terhadap Sang Kuasa, dan kamu akan mendapatkan keberkahan dari usaha yang saat ini kamu lakukan sebagai tukang ojek. Awang yang mendengarkan ucapan dan juga nasihat dari Bimo, dia yakin akan merubah pola hidupnya dengan cara bertobat dan membuang jimat itu sejauh mungkin. Jimat yang membuat ya dirinya seperti itu. Dan kemudian dia ingin membuat perubahan dalam kehidupannya. Semenjak nasihat yang disarankan oleh Bimo, selama sebulan penuh setelahnya, Awang ini mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman dalam hidupnya. Rezeki yang didapatkan, sedikit banyaknya itu benar-benar dirasakan oleh anak istrinya. Bimo pun hidup dengan apa adanya, dia yakin rezeki itu sudah ada yang mengaturnya. Nah, begitulah akhir cerita pada kali ini ya teman-teman. Gimana nih cerita pada kali ini? Kalian komen di kolom komentar ya teman-teman, menurut kalian bagaimana ceritanya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang ada ataupun apa yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa memilah dan juga memilih sendiri. Apapun yang baik ya kalian ambil, yang buruk kalian tentunya buang jauh-jauh. Semoga kejadian ini tidak terjadi kepada kita semua ya teman-teman. Dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil pesan dan kita dapat lebih bersyukur menjadi manusia, dan apapun pekerjaan kita, sedikit banyaknya penghasilan yang kita dapatkan, semoga itu berkah untuk kita semua ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya.
untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi juga. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila nih, ya mungkin narasi saya mungkin kurang jelas, mungkin terlalu lambat atau terlalu cepat, atau mungkin banyak salah kata yang saya bacakan pada video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.